kasih. Perkenalkan, nama saya Yahya Domingus Mau. Saya dari jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Dalam video ketiga kali ini saya akan membahas tentang kontrol sosial atas anti globalisasi. Dalam bab yang pertama saya akan membahas tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Tindakan ini mulai meningkat ketika anggota gugus pangan dengan perbedaan unik antara non-kekerasan politik dan spiritualis mulai berdatang. Berbeda dengan polisi, para pengunjuk rasa menggunakan pakaian warna-warni tanpa alat pelindung. Seperti yang saya sebutkan, banyak dari mereka adalah anggota gugus pangan. Jaringan aktivis berbasis bumi yang menggunakan sihir dan ritual dalam tindakan mereka. Ketika mereka siap untuk bertindak, kelompok pangan mulai memindahkan jaringan benang yang sekarang lebihnya sedikit sekitar 25 kaki ke jalan. Sementara para pengunjuk rasa pangan ditangkap dekat, pengunjuk rasa lainnya memperkuatkan hak mereka untuk kebebasan berbicara. Beberapa ahli berpendapat bahwa media adalah faktor sentral dari membentuk penindasan. Sementara yang lain perspektif untuk menjelaskan mengapa beberapa peristiwa yang berpotensi tidak teratur. Negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyaring gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaan. Meskipun dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja bersama-sama dengan taktik tersebut. Keadilan politik tahun 1990 adalah studi kelas tentang represi hukum. Di dalam beberapa kasus di mana penguasa negara menggunakan pengadilan untuk memberikan jubah untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis, baik dari media, manajemen yang dinegosiasikan dan di gagasan represi. Dalam bab 2, saya akan membahas tentang perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Kontrol sosial memiliki kehidupan sendiri. Banyak telah ditulis tentang dari perspektif sosiologi, kriminologi, politik, dan postmodern. Menurut Thomas dan Stanley Cohen 2013, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Pendekatan fungsionalis adalah studi lain untuk mengenai tatanan sosial. Teori klasik ini mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan sistem yang lebih besar. Konflik adalah teori kontrol sosial terakhir yang saya bahas saat ini. Berasal dari analisis
Marx, teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya ia menolak gagasan bahwa hukum dilarang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Dalam bab 3 ia membahas tentang anti-globalisasi gerakan. Anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya mana-mana dan tempat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang, gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Pada tahun 2002 dan 2003, setelah jendela pecah pada pertempuran Satelit pada tahun 1999 dan pembunuhan seseorang anarkis muda dalam protes Genoa G8 pada tahun 2001, gerakan anti globalisasi mulai terdapat berbahaya dan penuh kekerasan dan ancaman bagi pesanan publik. Para ahli gerakan sosial percaya bahwa serangkai keluhan adalah kondisi yang perlu tetapi tidak cukup untuk mobilisasi Tarwo 1998. Anarkisme dan tindakan langsung meskipun beragama kelompok di protes ini. Anarkisme adalah filosofi dasar gerakan ini. Bagi orang-orang awan dan media, anarki berarti atau tingkah laku manusia yang tidak bisa diatur di luar batasan hukum. Di dalam bab 4, mengelola dan mengatur protes. Mewakili 34 negara dari Amerika, Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan di mana saja antara keadaan dan alih-alih membuat peraturan sementara. Beberapa kota menghidupkan kembali undang-undang lama yang umumnya terlupakan yang sudah ada di buku dan kemudian merupakan secara khusus pada gerakan anti globalisasi. Pada bab kelima ini membahas tentang fisik pengadilan. Pada tahun 1999, organisasi pandangan dunia berutama di Satelit untuk meluncurkan putra negosiasi pandangan milenial. Bersama dengan pertemuan tersebut, hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalan besar-besaran di luar tempat pertempuran. Kontrol fisik ruang muncul pada cara-cara di mana Departemen Kepolisian secara hati-hati memilih dan menentukan langkah material sebelum dan sesudah. Periode sebelum protes juga mengutuk polisi yang intensif, semua petugas yang merupakan aset penting dari proses perencanaan mereka. Departemen tersebut juga memberikan pelatihan bagi para letnan dan
sarsan dari berbagai departemen kepolisian Amerika Serikat dan tempat lain secara terbuka menyampaikan aktivis anti globalisasi dengan teori. Demikian pula, seseorang perwira tinggi Departemen Kepolisian Washington mengatakan bahwa dia melihat informasi di internet, surat kabar, dan publik lainnya. Bab 6 membahas tentang hukum menggunakan berbagai taktik psikologi untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Upaya pemirsa polisi membagikan gerakan tersebut sebagai gerakan kekuasaan. Karena anarkis kekerasan umumnya melalui terbentuknya setidaknya 3 bulan sebelum pertemuan, ketika polisi secara terbuka memperkirakan kedatangan ribuan pengunjuk rasa di kota mereka. Beberapa di antaranya adalah anarkis yang kejam. Bab 7 membahas tentang penegakan hukum dan